Jadi buana itu kan jagat semesta al-alam, al-alamin. Kalau adi itu artinya adi itu jadi nek wit-witan ono galie rek, nek watu ono ake ro. Nah, ake itu adi watu. Jelas ya? Ya, jadi ada pusat wibawanya, pusat ketinggiannya, itu namanya adi. Jadi misalnya adi luhung, kalau kesenian adi luhung, itu kesenian yang sangat tinggi wibawanya. Nah, nama adi buana ini mudah-mudahan oleh Allah dikabulkan. Sopoe sing mulburi niki ancene adi menungso kabeh. Nah, jadi Anda ini bukan hanya batu, Anda ini ono sing berlian, ono sing mutiara, ono sing emas, ono sing ya rada perak-perak dedek gak apa-apa. Ono yes perunggu tang angger berguna perunggu ya apik. Ya lu wesi yo, kan wesi kan gedung iki kon ngawur ya. Jadi mudah-mudahan adi buana ini oleh Allah dikabulkan karena setiap kata, setiap nama itu mengandung doa dari pembikinnya. Amin ya rabbal alamin. Terus iki gedungnya jenenge Hasto Broto. Pak Rektor sampean jelasaken asal usule ya apa iki ben kok iso iki teko wayang iki rek. Wayang iki. Wayang. Ya, yang memberi nama ini oh iki. Terus yang memberi nama Hastabrata itu Bapak Wakil Ketua Yayasan, Bapak Masini Atmaji. Hasta itu 8, Brata itu lelaku atau pedoman. Jadi pedoman perilaku yang 8. 8 itu diambilkan dari sifat-sifat alam. Sifat-sifat alam. Jadi jelasnya seorang itu kan juga pemimpin pada dasarnya. Pemimpin itu harus mempunyai 8 sifat alam. Sifat alam itu Pak Suhari ini yang bisa menjelaskan. Itu pertama bumi, air, angin, bulan, bintang, matahari, apa lagi Pak? Samudra ya, termasuk air tadi ya. Api. Nah, ya itu. Jadi pemimpin harus mempunyai menyerap 8 sifat alam. Ngaten Pak ya. Terima kasih Pak Rektor. Itu berarti setiap mata kuliah, setiap cara mengajar, setiap hati dosen atau pentransfer ilmu yang berkaitan membuat garis dengan hati dan pikiran mahasiswanya, itu ada kandungan 8 itu. Jadi ilmu yang Anda pelajari itu tolong temukan samudranya, tolong temukan mataharinya, tolong temukan 8 unsur tadi itu, dan Anda harus memilih dengan memahami karakter Anda. Koniku sifatmu apa? Koniku misalnya apa tadi Pak? Koniku tipe srengenge atau tipe rembulan? Pamane? Ngerti bedanya matahari dan rembulan? Kalau matahari berarti Anda itu sumber cahaya. Tapi kalau rembulan berarti Anda harus mencari matahari terus menerus, berdampingan dengan matahari terus menerus, supaya Anda bisa memantulkan dan mentransfer atau mendeviasi sinar matahari melalui Anda. Ibaratnya Allah itu matahari, Nabi itu pemantul cahaya Tuhan, kan itu. Nah, temukan apakah Anda ini wateke segoro atau wateke lemah. Kalau Anda tidak bisa menemukan watak Anda, nanti cita-citamu keliru. Wis jelas PT, cita-citane miber. Wis gak kelakon, akhirnya nyolong, bendino gak kelakon-kelakon. Kan gitu. Gitu ya Pak ya.
tidak bisa kita perpanjang, tapi pokoknya 8 itu luar biasa. Pak Rektor terima kasih. Hasta Brata. Sekarang coba bayangkan angka 1, terus 2. Kalau Anda nulis 1 berhenti ya. Loro leren, telu leren, 4 leren, 5 mencolot seret, utawa ngene leren, 6 leren, 7 leren, 9 leren, tapi nek 8 gak leren-leren. Ya tak gak? Mengalir terus. Loh, kon ro mulane kon nek ngoyo ndek nisor wit kok lak ngene kon. Ya tak gak? Biasa rombongan Pak nek ngoyo bareng. Mesti nek arek ngoyo rodok nakal iku mesti gawe angka 8, Pak. Seret. Cantik. Sampai entek uyuhe ket leren. Oke ya teman-teman sekalian, sekali lagi tepuk tangan untuk pertemuan pada malam hari ini. Oke, sekarang saya ingin memperkenalkan ini Ndek mburiku Kiai Kanjeng. Kiai Kanjeng iku duduk grup, Kiai Kanjeng iku jenenge gamelan. Gitu ya. Jadi grupnya ndak ada namanya, wong gak penting lah. Tuhanmu siapa? Allah. Nek konco-konco sing Kristen angkat tangan, jenenge Tuhane sapa? Yesus. Monggo sakarepmu gak masalah. Nek wong Indian Tuhane jenenge Manito. Nek wong Yahudi Yehova. Nek wong Jawa biyen sadurunge ana agama Sang Hyang, itu ana widi apa wenang apa tunggal ya sak piturute. Tapi aku takon sekarang sebelum kita memulai dengan satu nomor Kiai Kanjeng ini sambil mengenai Kiai Kanjeng. Tuhan itu namanya siapa sih? Asline iki lho jenenge sapa? Ada yang jawab? Allah jaremu. Jarene kanca-kanca liyane Manito, Yehova, Sang Hyang, macam-macam ya. Tapi jenenge temenan iku sapa? Ngelu kondasmu kan. Wis. Iki gelut meneh Pak iki, Pak. Gelut. Wis. Petik sik ae, petik sik iki ilmu lawas arek-arek mainnya. Sing gurung-gurung alhamdulillah. Nek ndek kene iki petik kloro unine ya apa, Mas? Kukuruyuk ngono ya. Nek Madura. Kukurunu. Nek ndek Sunda kongkorongkong, sing bener sing ndi? Nah, kan itu tafsir dari rasanya manusia terhadap bunyi ayam, toh? Yang bener pasti bunyi ayamnya itu. Nah, kita menafsirkannya menghasilkan kukuruyuk. Wong Madura nafsirna unen-unen iku bunyi itu diekspresikan, direfleksikan menjadi kukurunu. Kalau orang Sunda kongkorongkong, jadi kongkorongkong itu hasil tafsir, kukuruyuk itu hasil tafsir. Yang benar itu ya ayamnya itu. Nah sekarang pada bertengkar enggak antar tafsir ini? Masing-masing ngomong, gak kukuruyuk rek. Sijine mempertahankan ndak kukurunuk, sing bener iku nganggo kunut nek subuh iku. Gelut karo sing gak kunut ngono ah. Nek selawatan aja nganggo Sayyidina Muhammad ae langsung. Sing situk kudu nganggo Sayyidina, mosok gak enak rek, mosok ngukun karo Kanjeng Nabi. Mosok Kanjeng Nabi tuluk mat ngono, gak. Bapakmu jenenge sapa? Bapakmu jenenge sapa? Rendra. Ya apa kabar Rendra? Kan muring-muring taga. Muring-muring taga nek ana kancamu ngomong ngono. Nah iya, makanya nek ana sing nganggo Sayyidina Muhammad itu karepe itu ngregani lah, junjung lah, mosok dikoko rek. Gak enak sih dikoko. Bapakmu Rendra terus anjen dapurane Rendra benisuk ngene tok. Lah gak enak sih awakmu ya. Gitu ya. Nah itu tafsir jangan membuat kita bertengkar. Itu hak masing-masing orang
Sepanjang tidak mengganggu orang lain, dia tidak ada masalah. Nanti tanggung jawab benar dan salahnya tidak kepada kita tapi kepada Allah. Ono meneh, demokrasi ditafsirkan menjadi Golkar, demokrasi ditafsirkan menjadi PDIP, demokrasi ditafsirkan menjadi PKS, Gerindra, P3. Yang benar yang mana? Ya, buktinya ono bedane Gerindra karo PDIP saiki. Ono bedane Komisi A, Komisi B, Komisi 1, Komisi 2, kan bedane tok nyolongan kabeh. Itu ya. Oke. Jangan menikmati kesalahan orang lain, tapi pokoknya saya hanya memberi contoh. Saya kembalikan ke Kiai Kanjeng. Kiai Kanjeng gak duwe jeneng karena Allah sendiri tidak punya nama. Loh, kok Allah tidak punya nama? Muring-muring wong-wong. Jelas namanya Allah. Kalau kamu hidup sendirian di hutan butuh nama ndak? Butuh nama ndak kamu? Yang butuh nama itu kan yang berkelompok, masing-masing diberi tanda atau memberi tanda dirinya masing-masing. Oh iki Trembesi, oh iki Turi, iki Jati, kan gitu. Supaya ada komunikasi. Lah Allah itu duwe kanca sapa jenenge? Gusti Allah duwe kanca ta? Sapa kancane Gusti Allah? Wis iki jajal ya arek cek gak nemen-nemen oleh gelut iki. Allah punya teman, Bo. Punya teman. Selain Allah itu ada apa? Selain Allah itu ada apa? Makhluk itu bikinan siapa? Dan makhluknya karo Gusti Allah dibuak meneh terus ilangno meneh terus Gusti Allah karo sapa? Lah ijan sih. Lah nek ijan iki butuh jeneng ta. Terus nyeluk awakmu dhewe ngono. Loh Allah ngono ngono. Jadi Allah tidak butuh nama. Kalau dia ngasih nama, itu sekedar memudahkan makhluknya, hamba-hambanya untuk menyebut dia dan untuk memanggil-manggil dengan kerinduannya. Gitu ya, ya. Jadi tolong jangan bertengkar. Ini dunia makin tidak mengerti dirinya, manusia makin kehilangan dirinya, manusia makin tidak bisa mempercayai dirinya maupun orang lain, manusia makin tidak memiliki pandangan yang tepat kepada apapun saja, kepada Tuhan, kepada alam, kepada Nabi, kepada sesama bangsanya sendiri. Kita tidak bisa saling memandang, karena memandangnya dengan kepentingan, tidak memandang dengan kejernihan. Makanya di kantor-kantor pemerintah ada tulisan gede, yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Jelas ya? Jadi yang masuk pasti yang punya kepentingan. Jelas ya? Wis meneh kon nang kantor kono iki guyu iki ngene. Aku gak duwe kepentingan ya, iki polos-polos saya. Gak oleh mlebu sampean. Wong sing duwe kepentingan golek badi, golek iki, dia boleh masuk. Kalau Anda tidak punya kepentingan dilarang ngono rek. Maka Pak di kampus ini banyak Pak ditulis yang berkepentingan dilarang masuk. Benar enggak Pak? Betul enggak? Betul enggak? Di kampus ini tulisannya dibalik, yang berkepentingan dilarang masuk, yang kelas silakan masuk, kan gitu kan? Betul enggak? Oh, oke. Ini supaya teman-teman Astobroto itu masuk secara utuh di dalam diri mereka. Pelan-pelan nanti mereka akan mengetahui ini, dan ketika mereka aktif di masyarakat, mereka tahu bahwa mereka harus membawa semuanya itu. Kadang seditokno segorone, kadang seditokno srengenge dan seterusnya. Beliau tadi kan mengatakan 8 kekuatan alam. Sekarang kita ini hanya menjadi, ada yang negara matahari toh, ada negara kayu toh, ada negara logam toh, kan gitu. Dan Indonesia adalah satu-satunya bangsa yang 8-8-nya itu dikandung oleh seluruh bangsa ini. Jadi meneh-meneh ini peradaban akan beralih, akan berubah secara sangat mendasar. Jadi hitungannya milenium, dan itu nanti yang mampu mengalami kebangkitan yang benar-benar dan akan memimpin dunia adalah potensinya ada di Indonesia. Saya mungkin tidak bisa ngomong terlalu mendalam karena saya mohon maaf, ini
musiknya nek rodok cepet didik campur karo pantulan dari tembok. Jadi mungkin rodok kata apa enak ya. Tapi gak apa-apa ya di minus di telinga kita masing-masing ya. Apalagi rata-rata musik Kiai Kanjeng itu cowopet anu nih, temponya tinggi gitu. Nah saya ulang yang soal hasta beratanya Indonesia itu serius. Indonesia itu bangsa yang multi talent. Kon opo iso wis ta. Dawa iki nek nyitonaken. Oh Indonesia itu iso opo iso. Spiritualnya tinggi, kebendaannya juga cetol. Rupa datunya ya iya, arupa datunya ya iya, ngaji ya pinter, nyopet ya canggih. Lah wis kita mboten. Apa saja. Kita tuh multi talent. Tentara Indonesia kalau tugas di Timur Tengah untuk menjaga perdamaian, mereka adalah favorit dari ibu-ibu dan bapak-bapak penduduk di daerah Timur Tengah sana. Karena tentara Indonesia itu game iso perang tok, game iso gelut tok, ngeliwet ya iso, ndulang anak ya iso, dandani genteng ya iso, utak-utak handphone ya iso. Jadi tentara Indonesia itu multi talent. Dan bangsa Indonesia, meskipun Anda tamatan Fakultas Sastra, engkau nyambut gawe dadi manajer perumahan ya iso. Fakultas Usuluddin tamatan kok marungun nyambut gawe ndek pabrik ya iso. Gitu loh. Anak-anak Indonesia yang kerja di Samsung di Korea sana itu rata-rata anak YIN. Gak ada hubungannya karo mesin. Tapi bisa wong arek Indonesia. Arek Indonesia itu gak tahu rabi ya iso, langsung iso. Artinya kita betul-betul bangsa yang terampil. Makanya hasta berata ini tolong diingat-ingat ya Pak Rektor ya. Ini kekuatan semua ada di dalam diri kita. Cuman kita harus punya skala prioritas. Yang utama dari 8 tadi apa pada diri Anda, apa pada diri Anda, apa pada diri Anda. Anda harus memiliki yang primer yang mana, yang sekunder yang mana, yang wajib mana, sunat mana, gitu ya. Ojo kualik-walik, nek kualik-walik tidak maksimal nanti. Kalau Anda tidak bisa bertinju, jadilah Floyd Mayweather. Karena kemampuannya adalah melayu-melayu. Nah, jadi dia menang karena dia tidak bertinju, karena dia pinter menghindar dan pinter lari-lari, kan gitu. Salai Manny Pacquiao adalah karena dia tidak latihan nguber PT. Nah, upama latihan nguber PT, insya Allah menang, kan itu. Itu. Jadi kemampuan Anda dibangun ya Pak ya. Dan dari dunia sastra, dunia kesenian itu nanti masuk kemana-mana lebih gampang, lebih luas Anda. Lebih luas. Meskipun tetap matematika dan ilmu-ilmu dasar itu tetap harus dipelajari juga. Masih awakmu belajar seni rupa, ojo lali seni rupa nek ganggu matematika ya gak iso tadi. Karena matematika adalah ilmu yang paling suci, ilmu yang tidak bisa disogok, ilmu yang tidak bisa dipengaruhi oleh parpol, ilmu yang tidak bisa taat kepada undang-undang apapun. Nek 5 × 5 sama dengan masih disogok piroe tetap selawe. Masih melok Golkar yo, PDIP yo selawe. Kon dadi presiden yo selawe. Kon mudun yo tetap selawe, tidak terpengaruh. Jadi itu namanya ilmu yang suci. Makanya urusanmu dengan Allah adalah matematika. Bahasa Arabnya jenenge hisab. Jadi urusanmu kalau Gusti Allah hisab deh. Meneh-meneh kon dihisab karo Gusti Allah. Kan gitu. Jadi itu adalah urusan yang paling mendasar dan paling suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahami karaktermu agar kamu tahu batas. Tuhan adalah suatu otoritas, suatu hegemoni tunggal yang amat menentukan. Antara Tuhan dengan Tuhan ada beda tingkat otoritasnya. Yang Tuhan mutlaknya nggak karuan, yang Tuhan memusingkan setengah mati. Sesungguhnya sampai kadar tertentu manusia memperoleh pinjaman otoritas dari Tuhan. Kan aslinya hanya Tuhan yang rasional dan sah untuk menjadi pemilik satu-satunya segala otoritas.
Tetapi karena ia sangat murah hati, kita dipinjami juga atau mungkin semacam disuruh menyewa. Ongkosnya adalah kepatuhan, cinta dan rasa syukur kepada Allah. Otoritas otentik Tuhan biasa disebut kudroh. Otoritas pinjam di tangan manusia dinamakan irodah. Tuhan memberi keputusan, Anda berambut lurus bagaikan ijuk, Anda menentukan rambut itu dikeriting atau disalon. Begitulah kira-kira penjelasan gampangnya. Tetapi permasalahannya, seberapa kadar otoritas yang dipinjamkan oleh Tuhan kepada Anda? Seberapa berhak Anda menentukan diri Anda begini atau begitu? Seberapa sah Anda mengatur orang lain harus kayak gini atau kayak gitu? Dan kalau orang lain itu jumlahnya 180 juta, bagaimana pula menakar kebolehan itu? Gamblangnya, seberapa jauh Tuhan-Tuhan itu boleh mengatur kehidupan Anda? Sedangkan Tuhan-Tuhan itu mungkin bernama iklan yang memvirusi Anda harus memakai pewangi apa, atau koran-koran yang membangun pola berpikir Anda, atau siaran TV yang mengarsiteki pandangan-pandangan hidup Anda. Jadi kita masing-masing dan bersama-sama bisa kembali bercermin, siapakah yang berhak menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, apa yang benar dan apa yang salah, mana yang penting dan mana yang tidak. Siapakah yang paling sah memilih sesuatu untuk diambil atau dibuang, didahulukan atau dikebelakangan, diangkat atau dicampakkan, dijunjung atau diinjak, ditinggikan atau direndahkan, dimuliakan atau dihinakan. Pengalaman sehari-hari Anda mungkin menjawab agak berbeda. Baik buruk yang menentukan adalah petugas penyangga moral. Misalnya, kepolisian resort yang menentukan apakah Anda berkelakuan baik atau tidak dan mendapatkan surat keterangan yang menerangkan hal tersebut. Untuk menentukan benar salah adalah petugas pengemban ilmu, umpamanya pembantu rektor 3 di setiap universitas. Mahasiswa kalau mau tahu mana benar mana salah untuk dilakukan, tinggal bertanya kepada beliau, minimal kepada menwa. Yang menentukan indah jelek tentu saja adalah para perawat keindahan, misalnya produsen pewangi, ketiak, dan pemalsu wajah. Kalau Anda memakai tradisi liberal, lain lagi, setiap manusia berhak menentukan nilai berdasarkan keyakinan dan anggapannya masing-masing. Bahkan tak usah menjadi liberalis untuk menyatakan demikian. Patokan dasar komitmen kebangsaan dan kenegaraan kita sendiri menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Atau dengan tradisi latihan empati demokrasi, Anda akan menjawab, yang menentukan adalah hasil tawar-menawar dalam kebersamaan hidup manusia. Atau karena Anda sedang jengkel oleh berkuasanya sistem sosial besar yang amat sempit, memeluangi tawar-menawar kolektif, Anda lontarkan sinisme yang menentukan adalah top-down guidance, barangkali maksudnya adalah petunjuk Bapak. Anda yang lain ikut nyeletuk, Tuhan de facto adalah yang berkuasa dalam politik dan yang unggul dalam ekonomi. Anda yang lain lagi pakai bahasa dongeng yang menentukan apa yang baik dan apa yang buruk. Dan lain sebagainya itu ada 3. Pertama, makhluk yang keberadaan dan kehadirannya membuat negeri semua orang. Kedua, makhluk yang sekali bersin keluar dari lubangnya hidung uang miliaran rupiah. Dan ketiga, makhluk yang mengendalikan peralatan komunikasi zaman, pers, jurnalisme audiovisual, dan iklan-iklan.
Kalau politik kotor, puisi yang membersihkannya. Dari situ kita menangkap ada dialog sejarah antara berbagai wilayah fungsi dalam sejarah. Antara berbagai macam pelaku sejarah terdapat kesejajaran posisi, kesediaan untuk saling mendengarkan, untuk saling belajar dan menghargai satu sama lain. Antara satu orang dengan lainnya, antar institusi, antar kelompok, antar profesi, dan antar bidang. Kekuasaan tidak menggumpal hanya pada salah satu komponen sejarah. Suku kesenian mengapresiasikan otoritas politik dan birokrasi karena kehidupan bernegara memang memerlukan sistem otoritasi. Demikian juga sebaliknya, pemerintah dan kekuasaan juga menyediakan empati kepada kesenian, karena suatu pemerintah selalu memerlukan kontribusi menuju pemberdayaan dan pemberadaban bangsa yang diurusnya. Demikian jugalah saling empati itu berlangsung antar para profesional, antar bangunan dan kantong sosial, antara eksekutif, legislatif, yudikatif, serta apapun ornamen-ornamen dalam sejarah. Manusia pada tataran fungsi dan titik orbit manapun dan kapanpun senantiasa membutuhkan sawang sinawang, saling bercermin dan saling mengoreksi. Dan ternyata dalam skala yang berbeda-beda, masyarakat bumi ini di rumahnya masing-masing juga tidak sedikit yang memiliki Tuhan mereka sendiri-sendiri. Sebatas mana pikirannya boleh mengembara dan kakinya boleh melangkah. Sudah tersedia pedomannya di corong radio, layar TV, pidato upacara, suara dari kabel telepon, atau yang terpapar dari forum-forum training moral nasional. Bagaimana tampil beda, macam mana hidup yang penuh gengsi, apa model pakaian yang mesti dibeli, sudah ada firmannya di lembar-lembar iklan. Bahkan sebotol minyak goreng menentukan sehat tidaknya akal manusia. Sekarang ini Tuhan duit sedang menggarap potensi Tuhan yang selama ini belum sungguh-sungguh disentuhnya. Dunia pers secara teoritis jika punya idealisme bisa memperjuangkan suara Tuhan melawan otoritas Tuhan. Tetapi di negara-negara yang demokrasinya masih tryout, pres memang ada 3 macam. Pertama, yang bersikeras menegosiasikan nilai-nilai, misalnya seperti apa yang demokratis dan yang tidak. Pers macam ini jargonnya adalah insya Allah cepat mati. Jenis kedua, pers yang tiap hari menjelang deadline menyanyikan lagu Whatever You Say My Lord. Dan adapun pers jenis ketiga adalah mengajari masyarakat bahwa mempertontonkan separuh buah, dada dan paha serta tonjolan misterius di pangkalnya itu lebih penting dan lebih ada harganya dibanding pergi bekerja atau ke gereja, ke masjid atau ke kuil. Sebabnya sederhana, kalau Anda punya TV swasta, infrastruktur kreatif dan produktifnya sama sekali tidak siap. Jadi umbar saja sungguhan impor itu sekenanya. Pokoknya Tuhan kita adalah ideologi pasar. Adapun soal pendidikan, kepribadian, dan kebudayaan bangsa, itu kan urusan Tuhan, bukan urusan Tuhan. Jadi saya ucapkan selamat menikmati suguhan Tuhan-Tuhan semu yang membuat mimpi-mimpi semu. Merekalah guru besar putra-putri Anda. Kenapa kau pikir menghadapkan wajahmu adalah kata-kata datar dan linear sebagaimana engkau pada suatu pagi membuka daun jendela dan menghadapkan wajahmu ke pesawahan di samping rumahmu. Kemudian naik ke gunung dan akhirnya meluas, menghadapkan wajah ke cakrawala dan naik menghadapkan wajah ke angkasa dan langit. Langit yang tak pernah kau ketahui batasnya, ujungnya, dan ketidakterbatasannya. Langit yang sesungguhnya kau tampung dalam khayalan dan kau kelola sebagai mitologi.
Kenapa kau batasi wajah adalah bagian depan dari kepalamu yang ada hidung, mata, pipi, dan kedua bibirmu padanya? Ada apa dengan proses pembelajaran umat manusia yang sekolah dan kuliahnya sudah mendaki sangat tinggi? Sesungguhnya pernahkah engkau berwajah, sementara tak pernah kau tempuh pembelajaran tentang wajah? Wahai hamba berhala, wahai budak materialisme, wahai narapidana materialisme yang menyangka materialisme adalah sebatas kekayaan dunia. Gedung-gedung tinggi, uang yang bertumbuk, kendaraan mewah, teknologi penghancur ketangguhan kemanusiaan. Wahai budak-budak berhala yang menyangka berhala ada di luar dirimu dan kalian membungkuk bersujud di hadapan telapak kakinya. Wahai betapa membeku berhala di dalam dirimu, berhala kanker disusun pikiranmu, berhala marajalela di mesin rusak pemahaman batinmu. Wahai engkau sendiri adalah berhala demi dirimu sendiri. Dalam dirimu sendiri yang kau mengusir dan mengasingkannya dari dirimu sendiri. Padahal yang diusir dan yang mengusir adalah dirimu sendiri. Ini berwajah, belum menghadapkan, belum iman, memberikan harta, kerabat, anak-anak yatim, hamba sahaya, zakat, menepati janji. Sabar dalam kesempitan, penderitaan dan peperangan, dan wahai bagian dari sejarah peradaban umat manusia, bagian mana yang tidak terangkum oleh satu ayat ini? Surat Al-Baqarah ayat 177. Bagaimana mungkin kau berpikir firman Allah sebatas materialisme kiblat? Bukankah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebijakan? Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. Hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian orang-orang yang menepati janji apabila ia berjanji, orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Wajah orang-orang beriman hari itu berseri-seri, ke wajah Allah lah mereka menetap, wajah para pembangkang hari ini sangat masam. Surat Al-Qiyamah ayat 22-24. Jadi barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan suatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.